Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabilah Fitriani dengan NIM C1A019125 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas mengenai wireless commerce, yaitu mata kuliah dari e-business yang diampu oleh dosen pengampu Bu Reni Aryani Eskom MSI. Baiklah, langsung saja ke topik presentasi. Topik presentasi yang saya bahas mengenai dua jurnal wireless commerce, yaitu dengan judul 1. Rekayasa perangkat lunak mobile commerce berbasis Wireless Application Protocol atau WAP pada PT Anugrah Argon Medica, dan jurnal yang kedua yaitu Pemanfaatan e-commerce dalam meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah atau UKM. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan jurnal, kita mengetahui terlebih dahulu wireless commerce itu apa. Nah, wireless sendiri artinya tanpa kabel, yaitu teknologi yang mentransmisikan informasi melalui udara secara elektromagnetik atau tanpa kabel. Nah, media transmisi wireless mungkin berupa cahaya, suara, atau distorsi medan magnet atau listrik. Nah, contohnya seperti penggunaan telepon seluler. Nah, di dalam penggunaan telepon seluler itu terdapat fitur atau aplikasi mobile commerce, yaitu sistem perdagangan elektronik e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon seluler sendiri. Nah, baiklah, kita memasuki pembahasan pada jurnal 1 dengan judul Rekayasa Perangkat Lunak Mobile Commerce berbasis Wireless Application Protocol atau WAP pada PT Anugrah Argon Medica. Nah, PT Anugrah Argon Medica adalah sebuah perusahaan distributor obat-obatan dan alat kesehatan, di mana proses jual beli perusahaan ini dilakukan melalui perantara salesman yang menerima surat permintaan atau SP. Nah, dari relasi kemudian menginputnya melalui personal digital assistant atau PDA yang dimiliki masing-masing salesman. Nah, kemudian perusahaan ini ingin menggunakan aplikasi WAP, yaitu Wireless Application Protocol. Nah, protokol standar jaringan tanpa kabel atau nirkabel yang digunakan pada telepon seluler atau ponsel dan didasarkan pada beberapa protokol standar internet, yaitu HTML, XML, dan TCP atau IP. Nah, lalu bagaimana menangani layanan informasi dan transaksi pemesanan obat pada PT Anugrah Argon Medica dengan memanfaatkan teknologi mobile commerce yang berbasis Wireless Application Protocol sehingga tidak terbatas waktu dan tempat. Nah, apa sih tujuan perkembangan rekayasa perangkat lunak ini? Nah, yaitu dengan membangun rekayasa perangkat lunak mobile commerce sebagai produk inovatif dalam bentuk prototipe yang diharapkan dapat membantu dan menyediakan layanan informasi dan transaksi pemesanan berbasis Wireless Application Protocol. Nah, apa sih rekayasa perangkat lunak itu? Nah, pada disiplin ilmu, rekayasa dengan perangkat lunak yang dikembangkan biasanya prosesnya melibatkan keinginan pada klien, yaitu menyusun di dalam daftar kebutuhan, merancang arsitektur yang mampu mendukung semua kebutuhan, perancangan, pengujian, dan pengintegrasian bagian yang terpisah, dan menguji keseluruhan penyebaran dan pemeliharaan perangkat lunak. Nah, karakteristik perangkat lunak sendiri yaitu yang pertama ada perangkat lunak itu dikembangkan atau direkayasa, jadi tidak diproduksi dalam pengertian klasik. Nah, yang kedua ada produk yang unik, tidak ada seri atau produksi. Nah, yang ketiga, perangkat lunak tidak pernah akan rusak atau aus karena selalu diperbarui. Nah, yang keempat, tidak terlihat atau invisible. Kemudian ada perangkat lunak pada umumnya dibangun sesuai keinginan, jadi tidak dibentuk dari komponen yang sudah ada. Yang keenam, fleksibel sehingga mudah diakomodatifkan. Nah, yang ketujuh ada dihubungkan atau linked dengan sistem komputer. Nah, pada rekayasa perangkat lunak sendiri, banyak model yang telah dikembangkan untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Nah, model-model ini pada umumnya mengacu pada model proses pembangunan sistem yang disebut dengan System Development Life Cycle atau SDLC. Nah,
Yang pertama yaitu kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas, dan yang kedua tahapan-tahapan pengembangan yang teratur. Yang ketiga ada stakeholder, yaitu berperan sangat penting dalam keseluruhan tahapan pengembangan. Nah, yang keempat atau yang D, dokumentasi merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak. Nah, masing-masing tahapan dalam model biasanya menghasilkan sejumlah tulisan, diagram, gambar, atau bentuk-bentuk lain yang harus dikomunikasikan. Mobile commerce didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang berhubungan dengan transaksi komersial melalui jaringan komunikasi dengan wireless device. Nah, karakteristik mobile commerce sendiri yaitu terdiri dari dua bagian, yaitu mobility dan boardability. Nah, mobility, kata mobile menerangkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan dengan cell phone atau perangkat teknologi lainnya yang bersifat mobile seperti PDA, Personal Digital Assistant, sehingga para penggunanya dapat melakukan berbagai aktivitas e-commerce di mana saja. Yang kedua ada board reachability. Nah, board reachability ini menjelaskan bahwa apapun aktivitas dan dimanapun mereka berada, para pengguna e-commerce tersebut dapat menjangkau atau memiliki informasi yang dia butuhkan secepatnya. Selanjutnya ada WAP yang merupakan suatu standar protokol yang dibuat untuk mengatasi keterbatasan dari wireless device seperti telepon seluler atau ponsel dan personal digital assistant atau PDA. Nah, pada saat mobile device dikoneksikan ke internet, semua komunikasi dilakukan melalui WAP gateway. Nah, WAP gateway ini akan menerjemahkan semua protokol yang digunakan pada WAP untuk protokol yang digunakan di internet. Nah, arsitektur WAP menyediakan lingkungan yang dapat diperluas dan scalable untuk pengembangan aplikasi pada perangkat komunikasi mobile. Nah, tahapan dalam arsitektur WAP adalah sebagai berikut. Nah, Wireless Application Entertainment (WAW). Nah, WAW ini memiliki fungsi dasar untuk mengembangkan WWW dengan teknologi telepon seluler. Objek yang diterapkan adalah mengatur operasi yang diterapkan oleh operator dan penyedia layanan untuk mengembangkan aplikasi dan layanan yang dapat diraih melalui piranti wireless yang berbeda sehingga menghasilkan efisiensi dan data yang berhasil. Yang kedua ada Wireless Session Protocol (WSP). Nah, ini berfungsi memeriksa format data, konversi data, dan atau pengkodean yang akan ditermasikan. Nah, yang ketiga ada Wireless Transport Layer Security atau WTLS, adalah keamanan data yang disesuaikan oleh standar industri Transport Layer Security atau TLS yang mendukung Secure Satellite Layer atau SSL. Nah, yang keempat ada Wireless Datagram Protocol (WDP). Nah, ini merupakan kelanjutan dari WTLS yang mampu berkomunikasi dengan bearer WDP yang bertugas untuk mentransmisikan dalam format bearer melalui gateway. Nah, yang kelima ada bearer. Bearer ini terdiri dari data switch, pesan pendek dan paket data yang berfungsi untuk melakukan transfer data dari satu unit informasi yang berisi alamat ke unit lain dan melakukan pemeriksaan kesalahan satu panduan dan transfer hingga proses benar-benar ada. Nah, yang keenam, aplikasi pendukung. Selain dari layar di atas, aplikasi pendukung juga dibutuhkan. Biasanya merupakan program aplikasi jaringan seperti email, notepad, buku telepon, kalender, e-commerce, mobile banking, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada Wireless Mark of Language. Nah, WML ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikan WAP. Nah, WML memiliki 4 fungsi utama, yaitu presentasi teks dan layout, mencakup teks dan gambar. Yang kedua ada metafora, organisasi DEX atau card. Seluruh informasi dalam WML itu diatur ke dalam sekumpulan card atau DEX. Yang ketiga ada navigasi dan hubungan antar card. Yang keempat ada parameterisasi string dan manajemen status. Seluruh DEX WML bisa diparameter.
Here ada fitur MG Gateway Browser. Nah, WAP Browser adalah pemrograman aplikasi emulator yang digunakan untuk menampilkan script WML yang telah dibuat menjadi sebuah halaman WAP. WAP Browser yang digunakan adalah M3 Gate WAP Emulator. Nah, manfaat M3 Gate ini yaitu dalam kaitannya untuk membuat suatu halaman aplikasi WAP sebagai berikut, yaitu dari segi tampilan seperti terlihat pada gambar fitur tampilan berbentuk handphone atau personal data system atau PDA yang memungkinkan seorang pemrogram dalam membuat suatu situs aplikasi web tanpa menggunakan banyak kode pemrograman. Nah, yang kedua ada pada executable. Executable ini seorang programmer WAP tidak akan mengalami kebingungan dalam mengakses file WML yang executable untuk ditampilkan di microbrowser. Nah, yang ketiga ada kapasitas file yang dihasilkan begitu kecil sehingga memungkinkan penghematan ruang domain di internet. Nah, yang terakhir ada hasil dan pembahasan dari jurnal ini sendiri, yaitu rekayasa perangkat lunak RVL Mobile Commerce berbasis Wireless Application Protocol WAP pada PT Anugerah Argon Medica ini diantaranya desain sistem flow diagram sebagaimana gambar 1. Nah, terlihat pada gambar itu yaitu adalah data flow diagram. Nah, sedangkan hasil dari perancangan interface pada aplikasi mobile commerce pada PT Anugerah Argon Medica ini meliputi tampilan utama sebagaimana ada pada gambar 5 yaitu terdapat menu utama e-commerce. Nah, yang ketiga ada halaman member pada gambar 3 yang berfungsi untuk relasi yang akan mengorder obat-obatan. Nah, terdapat di gambar 3 itu terdapat halaman relasi. Nah, yang keempat ada halaman input obat. Pada gambar 4 ini berfungsi untuk menginput obat-obatan sehingga relasi dapat memesan obat berdasarkan data obat yang diinput oleh admin. Nah, terlihat pada gambar 4 itu ada halaman input obat. Nah, yang kelima ada halaman input member, itu digunakan untuk menginput data relasi berdasarkan specimen yang telah diberikan oleh relasi pada M3 Gates Phone Emulator. Nah, terdapat pada gambar 35 itu ada order dengan M3 Gate Phone Emulator. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian terhadap rekayasa perangkat lunak mobile commerce berbasis Wireless Application Protocol atau WAP dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada rekayasa perangkat lunak mobile commerce ini menggunakan Wireless Application Protocol WAP dapat memudahkan pemesanan obat pada PT Anugerah Argon Medica. Mobile system akan mengolah data sehingga menjadi informasi bagi manajemen perusahaan tanpa kunjungan langsung ke lokasi perusahaan. Yang kedua, rekayasa perangkat lunak ini menggunakan Wireless Application Protocol atau WAP diharapkan dapat membantu para relasi yang memesan obat baik dengan resep maupun tanpa resep untuk mengatasi kekurangan tenaga salesman dalam memberikan pelayanan maksimal kepada para member atau relasi. Dan selanjutnya kita memasuki pada jurnal 2 dengan judul pemanfaatan e-commerce dalam meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah atau UKM. Nah, UMKM yaitu usaha kecil dan menengah yang merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Statistik pekerja Indonesia menunjukkan bahwa 99,5% tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang UKM. Itu menurut Kurniawan 2008. Pemakaian teknologi informasi atau IT ini dalam memasarkan produk UKM telah berhasil dikembangkan oleh sejumlah negara seperti ada negara Cina, Jepang, dan India. Bahkan Konfederasi Industri India atau Confederations of Indian Industry itu merilis hasil survei yang memperlihatkan bahwa peranan teknologi informasi telah mengubah peruntungan segmen UKM di India. Menurut hasil survei tersebut, penggunaan IT di kalangan UKM telah menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan, yakni 78% dari respon mengindikasikan peningkatan pendapatan akibat penggunaan IT. Nah,
Sementara itu, di Cina menerapkan IT sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing penjualan produk UKM-nya. Maka dari itu, UKM itu perlu dikembangkan. Menurut Kurniawan 2009, UKM itu menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua ada UKM memegang peranan penting dalam ekspor non-migas yang pada tahun 1990 mencapai 1.031 juta US dollar atau menempati ranking kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri. Nah, yang ketiga adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida yang menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antara peranan kecil dan besar dalam ekonomika Indonesia. Permasalahan pada UMKM menurut Kurniawan 2009 yaitu kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Nah, yang kedua ada kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Yang ketiga ada kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat ada keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil, sistem informasi pemasaran. Yang kelima ada klaim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan. Nah, yang terakhir ada pembinaan yang telah dilakukan masih kurang. Nah, kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. Studi Nielsen mengungkapkan 48% pengguna internet di Indonesia mengakses internet via ponsel. Nah, untuk itu hal ini dapat dimanfaatkan oleh UKM untuk terus meningkatkan daya saing UKM serta untuk mendapatkan peluang ekspor dan peluang bisnis lainnya. Salah satu cara atau strategi yang dapat digunakan adalah dengan pemanfaatan perkembangan information dan communication technology atau ICT. Nah, pemanfaatan ICT yang banyak digunakan saat ini adalah mobile commerce. Nah, salah satu berbagai UKM berbasis aplikasi atau e-commerce yaitu ada UMKM Blitar, UMKM Tembalang, UMKM Semarang. Nah, kesimpulannya adalah untuk meningkatkan daya saing UKM serta untuk mendapatkan peluang ekspor dan peluang bisnis lainnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan informasi and communication technology atau ICT, utamanya e-commerce. Tidak hanya memanfaatkan internet sebagai alat untuk melakukan promosi atau mencari peluang bisnis, tetapi juga harus diimbangi dengan pengolahan administrasi yang baik melalui penggunaan software yang tepat. Perlu dilakukan pengembangan aplikasi mobile dan e-commerce sebagai sarana untuk promosi dan pemasaran produk-produk usaha sehingga akan meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapat ini pada akhirnya akan mengembangkan usaha kecil dan menengah tersebut. Nah, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Bila ada kekurangan tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.